Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tentang proses persetujuan pembiayaan. Pembiayaan menurut syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Proses persetujuan pembiayaan adalah proses penentu disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses ini bergantung pada kebijakan bank yang disebut dengan komite pembiayaan. Keputusan persetujuan pembiayaan atau kredit memiliki risiko tinggi atas ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajiban kreditnya pada saat jatuh tempo. Pengelolaan risiko kredit telah dianggap sebagai tugas yang paling penting bagi perusahaan dari lembaga keuangan lainnya. Bentuk persetujuan pembiayaan. Nah, di sini yang pertama ada nasabah melakukan pemilihan terhadap proyek yang akan didanai. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pemilihan proyek yang akan didanai, selanjutnya akan diarahkan untuk menandatangani perjanjian penyaluran pinjaman secara elektronik. Kemudian yang terakhir, apabila nasabah tidak melakukan penandatanganan dalam jangka waktu tertentu, maka perjanjian penyaluran pinjaman akan dianggap batal dan dana pinjaman yang telah disalurkan akan dikembalikan. Nah, di sini terdapat anggota-anggota dari kredit komite. Keanggotaan komite kredit ada baiknya jika berasal dari pihak luar bagian yang terkait dengan keputusan kredit. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya keputusan yang sifatnya tidak independen dan untuk menghindari adanya permainan di dalamnya. Secara umum, struktur keanggotaan dari komite kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ketua atau direktur utama. Yang kedua ada wakil atau direktur. Yang ketiga ada sekretaris atau kepala bagian kredit. Kemudian yang keempat ada anggota dengan hak suara yang dimana di dalamnya terdapat direktur atau kepala bagian keuangan, kemudian direktur kepala bagian SDM dan umum, kemudian direktur atau kepala bagian customer banking, kemudian yang keempat direktur atau kepala bagian mikro SME banking, kemudian yang terakhir ada anggota tanpa hak suara yang dimana di dalamnya terdapat direktur atau pejabat eksklusif yang membawai fungsi manajemen risiko. Kemudian terdapat direktur kepatuhan atau pejabat eksklusif yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Dan selanjutnya yaitu adalah penilaian kredit komit. Menurut Darun Siamat mengemukakan aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam penilaian kredit antara lain yaitu 1. Aspek pemasaran. Dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah pemasaran seperti strategi pemasaran, taksiran penjualan dengan penjualan yang diharapkan, permintaan dan penawaran, keadaan harga, persaingan, jumlah penjualan dari tiap-tiap jenis produk, cara penjualan, taksiran permintaan dan sebagainya. Dan kedua yaitu aspek manajemen yang meliputi nama, alamat, riwayat hidup, kegiatan saat ini, susunan atau struktur organisasi atau manajemen, bidang usaha, keterangan tentang jumlah karyawan, serta bank langganan pemohon. Dan ketiga yaitu aspek teknis. Tujuannya adalah mengetahui sejauh mana kemampuan dan kesiapan teknis perusahaan dalam melakukan operasinya. Aspek ini meliputi tata letak dan kondisi bangunan atau rumah perusahaan, bahan baku dan penolong yang dibutuhkan, tanah dan tempat perusahaan atau bangunan, rincian mesin dan peralatan, jumlah produksi dan tersedianya tenaga kerja. Dan keempat yaitu aspek keuangan,
Penilaian keuangan pada debitur dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan tahunan sebelumnya. Misalnya, neraca dan laporan rugi laba, serta melaporkan sumber dan penggunaan dana. Analisa laporan keuangan meliputi arus kas, rasio keuangan, dan modal kerja perusahaan. Dan kelima, aspek hukum, memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku saat ini, termasuk izin-izin yang diperlukan. Dan keenam, aspek sosial ekonomi. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah manfaat ekonomi dari penduduk dan pengaruhnya terhadap struktur perekonomian setempat, jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh proyek dan yang bersangkutan. 7. Anggunan atau jaminan. Pada aspek ini menitik beratkan pada apakah barang yang dijaminkan seluruhnya men-cover kredit yang diberikan dan bentuk jaminan serta cara peningkatannya. Dan selanjutnya yaitu dropping pembiayaan. Prosedur dropping atau pencairan dana. Syarat dropping atau pencairan dana adalah sebagai berikut. 1. Kelengkapan data administrasi calon nasabah pembiayaan. 2. Pengikatan jaminan. Dan ketiga, tanda tangan akad pembiayaan oleh calon nasabah pembiayaan. Dan keempat yaitu validasi manajer unit dropping data ke teller. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.